harusnya nggak boleh terlalu agresif banget sih kayak game pertama sih. Lebih ke objektif gameplay atau bahkan kiting sih bagus sepertinya. banget. Tuh shieldnya dikasih stack penuh gak tuh? Karena memang Lolita menjadi counter Lunox juga. Heeh. Jadi ketika memang Lunox sedar kena kasus assault, tinggal dibuka aja tuh terpal. Dan itu bunyinya kayak suara bunyi hujan gitu di sore hari. Letuk-letuk. Iya. Letuk-letuk. Kayak gula bang. Oh, ada bom Digi di sana. Darahnya sekarat, kirain dia bisa recall. Ternyata ada bom Digi yang udah ditungguin di rumput kecil tadi sehingga akhirnya Cloud-nya langsung ter-take down dong. Dia pikir dia mau recall gitu. Ini nih ngeselinnya Digi tuh gini. Bawa emblem support juga yang Avaris. Ya. Dan wow, ini Metode dua rom bahaya jadi. sih. Kirain mau dibikin damage dengan emblem mage, ternyata nggak, tetap Avaris biar nantinya dia juga kaya. Tapi tetap kayaknya itemnya item magic sih harusnya. Harusnya sih ya. Lolita. Iya, feelingku juga Jadi, gitu sih. Enchanted Talisman, mungkin juga nantinya ada Holy Crystal ya ya, bakal dibuat sih sama Diginya. Tapi Spanky juga ini dia harus bersusah payah nih melakukan poking karena Soul Bloom-nya aja agak sedikit kesulitan untuk mendekati dirinya ke arah lawan. Semakin dia harus korbanin dirinya untuk dapetin bom, semakin banyak stack dari Digi. Kada lihat, udah mulai dimajuin, Reverse Time juga dikeluarin, Babriel juga dipanggil. Matt mencoba untuk gocek ke arah belakang sana, tapi dia terjepit di sandwich begitu saja dan Matt pun langsung tumbang dihajar sama seorang Sutsujin. Dia mau lebih, Spanky masih bisa menggunakan flicker di mana Brim dia udah mulai bahaya dengan satu badara terakhir, tapi nomor 16 menyelamatkan Sutsujin. Ternyata tidak, karena ada 4 hero di sana. Iya, ini aku udah bahas ya, dimana mereka bawa Lunox dari silo, jadi kemungkinan pressure masih bisa dibalaskan juga oleh Sir Bloody di sini dengan burst yang dimiliki oleh seorang Lunox dengan Chaos Assault-nya. Tapi Sir Bloody tertinggal sendirian dan bahkan dipentung begitu saja, langsung hilang menjadi trade dari seorang Sutsujin yang tadi sudah tumbang terlebih dahulu. Itu Veldora sih mainnya kurang jauh ya. Dari lane bawah sampai ke atas dia jalan-jalan buat nge-backup teman-temannya, tapi itu adalah wise move karena tadi menumbangkan seorang Lunox yang kalau di late game itu bakal bahaya. Tapi Veldora hobinya jalan-jalan. Iya, hobinya jalan-jalan. Sejauh apapun juga disamperin. Dijabanin ya. Iya, dijabanin. Berarti kalau yang tipikal yang anak rumahan kalau pacaran sama Veldora bahaya. Karena Veldora demennya jalan-jalan gitu. Oke, tapi Barbil Phantom System sudah mulai dibuka oleh seorang Sutsujin. Terlihat Bungsu yang mau coba untuk melakukan kontes. Karya objektif turtle-nya kali ini sudah mulai dibuka. Lihat, sudah mulai terkonek dan bahkan dari idenya mulai maju. Tapi ternyata dipusin dengan poin dari seorang Bungsu kali ini. Bungsu apakah akan tumbang? Tapi ternyata dia harus hilang begitu saja. Sutsujin masih mencoba untuk bertahan, tapi trade dilakukan oleh Silo Eagle. Satu box circling Eagle connect kali ini sudah mulai terbang dari Spanky-nya, terjebak. Sir Bloody mencoba untuk memberikan backup, tapi ternyata masih ada guiding win dari seorang Spanky. Well, early game saat ini Silo Eagle masih bisa membalas nih keagresifan teman-teman dari EVOS Icon. Buktinya adalah goldnya tidak berbeda jauh, bedanya hanya 1000 gold. Walaupun poin kill saat ini memang di leading sama teman-teman dari EVOS Icon, yaitu leading 2 poin kill. Tapi lihat di area bottom lane, Ido bakal menggunakan Falling Star Bonnet ke depan kah? Ternyata ke belakang. Kirain kalau mau ke depan itu Brim bakal auto siap, aka Veldora ya. Jadi Eudora dong. Karena V sama U ini mirip gitu. Veldora ya, Veldora. Tapi Spanky harus berhati-hati, dia memang punya sel tambahan sih dengan satu buah guiding win-nya. Tapi lihat Sir Bloody memfollow dengan cukup cepat dan Navi kali ini bakal ditahan terlebih dahulu. Masih ada backup yang baik, satu buah blessing dua dibuka begitu saja oleh seorang Mat. Tapi di sisi lain Sutsujin mulai datang dan kali ini ternyata Navi yang tumbang bersama dengan Doma. Well, malah dibalikin. Spanky masih bisa ditumbangin dengan cukup cepat sebelum mereka berdua tumbang, tapi ternyata 2 tukar 2 ya. butuh waktu ya. 2 tukar 2 dari teman-teman di Boss Icon. Tapi bahkan matnya dia lewat sembarangan kawan-kawan, langsung ditusuk sama Sutsujin. Sulit sih, itu posisi juga dia Battle Mirror Image-nya pasti sempat cooldown ya. Jadi nggak bisa dipakai untuk mundur. Satu Ido, pertama Sutsujin di area mid-nya Doma. Synchro Vision di sini dari seorang Doma. Coba untuk memberikan poke damage ke arah seorang Ido, tapi Ido masih cukup tanky. Dan dari seorang Navi, dari seorang Brim di sini, coba untuk ditahan terlebih dahulu. 4 pemain dari Silo. Oh, tapi ternyata dari Veldora memotong dari area rumputan dan bahkan satu buah. Ornament Blast bakal coba dipomo dan lihat 3 pemain.
Babriel. bahkan Barbel dipanggil oleh seorang Sujin. Kali ini si Sujin mulai datang mencoba untuk mengejar pemain-pemain yang terlihat sangat low, dan Bungsu tertarik dengan satu body first time, dan bahkan dari Bungsunya tidak bisa hilang, dan bahkan double kill diamankan oleh seorang Sujin. Numian Blaze yang sangat amat baik dari seorang Brim di situ. Ya karena tadi nggak ada yang bisa cancel, dia pun langsung bisa menggunakan flicker ke arah belakang. Dan itu yang membuat 4 hero connect, dan Sujin yang tadi dalam kondisi cukup dekat langsung manggil Babrielnya. Dan itu udah nyayur bagi Sujin karena darahnya di bawah 50% semua. Makanya gue bilang dia ngejar yang low banget kan. Dia lihat dua di depan tuh, tapi dia ngincer ke arah backline, ke arah si seorang Serbloodinya yang tadi kabur. Iya. Makanya kayak bagian dulunya baik banget, tapi ini dia knock out, strike-nya bagus. Serbloodinya tumbang, langsung dia juga Zaman Force Bapak masih ada Blazing Duet mencoba untuk membackup teman-teman dari Silo Eagle, tapi Ido untuk kebaikan karena langsung Idonya tumbang oleh seorang Navi. Bahkan Synchrovision dihajar lagi menuju ke arah depan. Bungsu dia nggak bisa kabur, terkena gebokan dari seorang Veldora. Wow, lagi-lagi tim ini udah mulai nih, mulai momen-momen dimana Silo udah maksain team fight nih. Sama kayak game pertama, karena setiap kali mereka coba untuk kasih pressure balik dengan meskipun dengan pergerakan 5 pemain sekaligus ya. Ini masalahnya nggak ada yang bisa nangkep ke arah Sujinnya dengan cukup mudah menurut aku. Apalagi hari itu udah Feather of Heaven sama ini Calamity Reaper. Iya, wah banget itu sih tuh hari damage-nya nanti. sih udah mulai berasa ya. Penetrationnya ada, attack speednya ada. Jadi dia tinggal chronodes aja tuh. Pukul, terakhir mau kabur baru Synchrovision ketika Zaman Force-nya habis. Dan wait, flicker ke depan. Digebok mencoba untuk dihentikan, Serbloodinya masih selamat. Digocek bahkan, tapi Soul Bloom-nya ternyata connect. Soul Bloom dari Spanky ternyata yang menumbangkan seorang Veldora tadi. Ini baru aku mau bilang Silo setidaknya mereka harus main pick off satu-satu sih. Gak bisa kayak tim fight 5 lawan 5, karena kalau tim fight 5 lawan 5 terlalu banyak target yang mereka harus tumbangin. Mereka harus tumbangin Sujin, iya oke. Tapi mereka lupa domanya sering serang pakai Zaman Force sudah terhentikan. Dan lihat tuh Doma bener-bener wah saya pokoknya orangnya Nyaman objektif aja. Bahkan kayak nggak perlu ada Lord, ya Kamina juga masuk. Tapi Second Eagle di pop up, walaupun ada Zaman Force di sana, mereka berhasil lagi dan lagi menyelamatkan dengan adanya Blazing Duet, tapi tidak berhasil untuk menyelamatkan teman-teman dari Silo Eagle karena double kill. Diamankan sama seorang Doma. Ini Lolitanya sih serem banget ya. Wah, serem banget sih. Dan bahkan lihat satu katapult yang bakal coba untuk mengiring pemain-pemain dari Forsaken sampai Ido kali ini mencoba untuk menahan, tentunya memberikan backup. Tapi lihat damage sakit banget dari seorang Doma. Masih mau lebih, ada Curse of Blood dari seorang Bungsu, tapi lihat damage-nya terlalu perih. Dan Bang Sujin mencoba untuk mengejar itu, dia Bungsu tumbang. Spanky mencoba untuk menahan satu buah Brand of Order di pop up oleh seorang Serbloodi. Tapi permasalahannya, pemain-pemain dari Forsaken mereka tahu Serbloodi juga memiliki damage yang begitu perih dengan Chaos Assault-nya. Jadi mereka memutuskan untuk bermain lebih disiplin dan mundur serentak tentunya. Yap, tanpa Lord yang pertama satu base star udah mulai mereka dapatkan dari Forsaken. Dan ini malah jadi buka kesempatan mereka untuk dapetin Lord sebenarnya kalau mereka mau mencoba sekarang, karena mereka unggul nih dari segi gold maupun level. Dan apalagi hari itu udah ada concentrate energy yang bakal dapetin life steal di sana. Dan kalau dari Sujin kita lihat udah ada Hunter Strike, udah ada Blade of Despair. Jadi damage dari Sujinnya nanti ketika naik Babriel itu pasti auto sakit banget. Meanwhile, saat ini Spanky udah memberikan informasi nih bahwa teman-teman dari Forsaken lagi nge-Lord, dan sepertinya dari Brim sadar atau Lolitanya bahwa ada teman-teman dari Silo Eagle di area rumputan yang langsung diusir karena Matt-nya digebok. Langsung diajar sama Veldora di mana Matt tidak bisa bertahan, bahkan Spanky yang sendirian dia tertinggal dan langsung dipanis. Apakah ini bakal jadi end oleh teman-teman di Forsaken? Dua pemain hilang, kali ini menyisakan 3 saja dari Silo Eagle. Sembari lininya akan coba dirapikan dulu sih oleh pemain-pemain dari Forsaken. Mereka akan main lebih sabar untuk dapetin satu target demi satu persatu. Tapi kali ini lihat Bungsu terjebak di depan dan bahkan tumbang tentunya. Numen Base lagi dan lagi di pop up meskipun tidak connect ke siapapun, tapi setidaknya bisa mengusir pergerakan dari pemain-pemain Silo Eagle. Sementara dari minion masih keluar dari base dari Silo Eagle dan masih bisa ditahan, dan sepertinya Lord yang akan menjadi tujuan untuk Forsaken dan langsung dikeluarkan dengan cukup cepat oleh Sujin. Dengan first Lord seperti ini di mana dua besar sudah hancur, Silo Eagle nih juga nggak punya hero yang bisa clear wave minion dengan cukup cepat. Mau nggak mau, Cloud harus buang Blazing Duet dong, Mo. Tapi kalau dia sembarangan, ada reverse time, Mo. Kayak yang tadi Kolius bilang, yang ada Cloud-nya langsung diajar sama teman-teman EVOS Icon. Jadi ini 80% bisa di-end sama EVOS harusnya. Iya, 80% masih bisa diamankan tentunya, tapi Curse of Blood connect ke arah seorang Veldora dan juga Navi.
agak sedikit kecepatan, harusnya dipakai untuk mungkin team fight ketika mereka coba lordnya masuk bareng sama pemain-pemain Evil Icon ya. Tapi masalahnya Bungsu dia damage-nya sakit banget, ketarik dan langsung tumbang lagi dan lagi. Bungsu dan bahkan satu nomor Mendes bahkan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Silo Eagle kali ini. Double kill diamankan oleh Susujin dan bahkan Ido tersisa sendirian, dan kali ini akan menjadi kesempatan untuk Evil Icon berhasil untuk mengamankan slot Grand Final.